negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Kewajiban pegawai dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan kebijakan perusahaan. Namun, secara umum kewajiban pegawai meliputi 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab, menjalankan pekerjaan sesuai dengan deskripsi, pekerjaan dan arahan atasan. 2. Kepatuhan terhadap peraturan, mematuhi peraturan perusahaan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. 3. Menjaga kedisiplinan, hadir tepat waktu dan menjaga etika kerja yang baik. 4. Berkomunikasi dengan baik, menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif serta bekerja sama dengan tim. 5. Meningkatkan kualitas kerja, terus-menerus berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja. 6. Menjaga kerahasiaan, melindungi informasi sensitif dan rahasia perusahaan. 7. Mengelola sumber daya, menggunakan sumber daya perusahaan secara efisiensi dan bertanggung jawab. Kewajiban ini membantu memastikan bahwa pegawai berkontribusi secara efektif terhadap tujuan dan keberhasilan organisasi. Larangan pegawai merujuk pada peraturan atau kebijakan yang membatasi tindakan atau perilaku pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Larangan ini bertujuan untuk memastikan pegawai bekerja sesuai dengan etika, undang-undang, dan kepentingan organisasi. Beberapa contoh larangan pegawai termasuk 1. Larangan menerima suap atau gratifikasi. Pegawai tidak diperbolehkan menerima pemberian dari pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. 2. Larangan konflik kepentingan. Pegawai harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi mereka bertentangan dengan kepentingan organisasi. 3. Larangan penyalahgunaan wewenang. Pegawai dilarang menggunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi atau merugikan pihak lain. 4. Larangan menggunakan informasi rahasia. Pegawai tidak diperbolehkan membocorkan informasi yang bersifat rahasia atau sensitif. 5. Larangan keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Pegawai harus menghindari keterlibatan dalam kegiatan yang melanggar hukum. Larangan ini biasanya tertulis dalam kode etika, peraturan internal, atau undang-undang yang berlaku untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam lingkungan kerja. Hukum disiplin pada pegawai bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga integritas tempat kerja. Tingkat dan jenis hukum disiplin dapat bervariasi tergantung pada kebijakan organisasi atau pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa tingkat dan jenis hukum disiplin yang umum. Tingkat hukum disiplin yang pertama yaitu peringatan lisan. Peringatan lisan pertama yang diberikan secara lisan kepada pegawai terkait pelaku yang tidak sesuai. Ini adalah langkah awal sebelum tindakan lebih serius diambil. Yang kedua, peringatan tertulis. Peringatan resmi yang dikeluarkan secara tertulis biasanya mencatat pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah perbaikan. Ini sering diikuti secara catatan dalam arsip. Yang ketiga, sanksi administratif. Ini bisa berupa penurunan perangkat, perubahan tugas, atau pemotongan tunjangan. Hukuman ini memberikan dampak pada status atau kompetensi pegawai. Yang keempat, suspensi. Penangguhan sementara pegawai dari pekerjaan tanpa gaji untuk jangka waktu tertentu. Ini memberi waktu bagi pegawai untuk memperbaiki perilaku mereka dan memberikan sinyal serius tentang pelanggaran. Yang kelima, pemecatan. Tindakan akhir dan paling berat di mana pegawai dipecat dari posisi mereka karena pelanggaran yang berat atau berulang. Pencatatan biasanya dilakukan setelah langkah-langkah sebelum tidak efektif. Jenis-jenis hukum disiplin yaitu yang pertama, peringatan. Baik lisan maupun tertulis bertujuan untuk memberi teguran kepada pegawai agar mereka memperbaiki perilaku mereka. Yang kedua, penurunan pangkat. Mengurangi posisi atau tanggung jawab pegawai sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, pemotongan tunjangan atau gaji. Mengurangi bagian dari gaji atau tunjangan pegawai sebagai sanksi. Yang keempat, suspensi. Menggunakan pegawai dari tugas mereka untuk jangka waktu tertentu tanpa gaji. Yang kelima, pemecatan. Mengakhiri hubungan kerja dengan pegawai karena pelanggaran serius atau berulang. Jenis dan tingkat hukum ini biasanya diputuskan berdasarkan sifat dan tingkah pelanggaran serta peraturan yang berlaku di organisasi atau negara. Penjatuhan hukum disiplin
adalah proses yang melibatkan beberapa tingkah untuk memastikan bahwa tindakan disipliner diambil secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penjatuhan hukum disiplin. Yang pertama yaitu identifikasi pelanggaran. Mengidentifikasi dan mendokumentasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ini bisa berupa pelanggaran peraturan internal, kode etik, atau undang-undang yang relevan. Yang kedua, penyelidikan. Melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan fakta dan bukti terkait pelanggaran ini biasanya melibatkan wawancara dengan pegawai yang bersangkutan, saksi, dan pengumpulan dokumen. Yang ketiga, pemberitahuan pegawai. Pemberitahuan pegawai mengenai pelanggaran yang dituduhkan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan penjelasan atau pembelaan. Ini dapat dilakukan melalui surat pengadilan atau penyeruan formal. Yang keempat, evaluasi bukti dan pertimbangan. Mengevaluasi bukti yang ada dan mempertimbangkan argumen dari pegawai. Penilaian ini harus objektif dan berdasarkan pada fakta. Yang kelima, penjatuhan hukum. Menentukan jenis dan tingkat hukum disiplin yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini harus konsisten dengan kebijakan disiplin yang berlaku di organisasi dan proporsional dengan tingkat pelanggaran. Yang keenam, pemberitahuan hukum. Pemberitahuan pegawai secara resmi mengenali hukum disiplin yang dijatuhkan baik secara tertulis maupun lisan. Surat keputusan atau dokumen resmi harus disiapkan untuk mendokumentasikan keputusan tersebut. Yang ketujuh, pemantauan dan tindak lanjut. Pemantauan pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa pegawai mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Ini juga mencakup evaluasi apakah pelanggaran yang sama tidak terjadi lagi. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, hak banding. Memberikan hak kepada pegawai untuk mengajukan banding terhadap keputusan disiplin jika mereka merasa keputusan tersebut tidak adil atau tidak sesuai. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan disiplin diambil secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta memberikan kesempatan bagi pegawai untuk membela diri dan memperbaiki kesalahan. Selamat pagi, Lina. Apa adanya sebentar, saya ingin membicarakan tentang lambat tanduk adik ini. Selamat pagi, Lina. Tentu saja, ada apa ya? Saya sudah mencatat beberapa kali kamu terlambat dalam setiap hari. Ini mulai mempengaruhi. Apa ada masalah yang bisa terbantu? Maafkan saya, saya memang mengalami beberapa masalah transportasi, tapi saya berusaha memperbaiki email. Kami mengerti, Rina, namun keterlambatan ini harus segera diatasi. Kami akan memberikan peringatan tertulis. Mohon diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Baik, Nina, saya akan mencari solusi dan berusaha dalam waktu. Mulai sekarang, terima kasih sudah membantu. Terima kasih, Rina. Jika ada kendala lain, beritahu kami saja. Semoga kedepannya lebih baik. Tentu, Nina.